Nah, terkait dengan isu promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan bukan hanya di Kota Sukabumi ya, tentu Pak Wali punya pertimbangan memindahkan PNS A di jabatan A ke tempat yang baru. Kita itu pada saat diangkat menjadi PNS itu pernah bersumpah. BKPSDM, Badan Kepegawaian. Memang domain kita adalah memanage pegawai aparatur sipil negara. Tugas utamanya 3, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan. Kalau ada pegawai yang telah usia 58 tahun, itu kan secara aturan memang harus pensiun ya namanya. Ya kita berhentikan dengan surat keputusan, dengan hormat telah mencapai batas usia pensiun, maka berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Ada yang batas usia pensiunnya 60 tahun. Banyaknya Bapak Ibu guru tuh. Bapak Ibu guru telah mengajar selama 60 tahun usianya. Ya udah kita berhentikan, itu fungsi pemberhentian. Ketika Bapak Ibu guru di usia 60 tahun kita berhenti, harus ada pengganti dong. Nah itulah fungsi BKPN untuk mengangkat pegawai baru, menggantikan posisi yang telah pensiun. Adalah namanya pengadaan calon pegawai negeri sipil, pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian. Kita rekrut tuh. Pemindahan apa? Pemindahan itu dalam masa kerja PNS yang relatif panjang ya. Mereka kan tentu tidak akan duduk seterusnya di tempat yang pada saat mereka pertama. Jadi yang PNS dan P3K, urusan pengangkatan, pemindahan. Khususnya isu yang kadang banyak menarik itu pemindahan dalam konteks promosi dan mutasi jabatan ya. Nah, terkait dengan isu promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan bukan hanya di Kota Sukabumi ya. Pak KDM terakhir melantik para pejabat itu dalam konteks pemindahan dalam jabatan ya. Waktu di bawah jembatan jalan tol Cileunyi kan, itu provinsi di masa Pak KDM mungkin udah 3-4 kali melakukan. Pak Wali kita udah 3 kali. Cianjur, Bupati Cianjur sudah ada 2 kali. Kabupaten Sukabumi juga sama 3 kali. Jadi hal yang biasa ya, yang lumrah dalam sebuah organisasi. Itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 66. Bunyinya adalah pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan-jabatan ASN. Kita underline jabatan-jabatan ASN. Apa jabatan ASN? Contoh, penata layanan operasional. Contoh, pengelola data dan informasi. Contoh, pengelola jaringan dokumentasi informasi hukum. Naik lagi ke atas, ke level atas. Kepala Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Kepala Subbidang Pengadaan dan Pembinaan Karir. Itu nama jabatan ASN. Kepala BKPSDM, nama jabatannya. Nah, larangannya adalah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan-jabatan tadi. Pertanyaannya adalah, kalau tim komunikasi, apakah itu jabatan ASN? Menurut saya bukan. Jadi tim komunikasi itu adalah tim pendukungnya wali kota, menjalankan tugas, mendukung kelancaran program prioritas Pak Wali Kota. Kalau Pak Wali mengangkat si A untuk menduduki jabatan pengelola data dan informasi pada sekretariat daerah, salah. Driver itu bukan jabatan ASN. Security, satpam, keamanan bukan jabatan ASN. Kita kan tahu asas hukum itu kalau tidak berbunyi dilarang ya boleh dilakukan kan ya. Gitu. Nah, larangan tadi itu memang dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan-jabatan ASN. Yang pertama, yang mungkin kadang terlupakan, kita mereview flashback ke belas tahun lalu lah kalau yang sudah senior. Kita itu pada saat diangkat menjadi PNS itu pernah bersumpah. Ya. Sumpah kita yang harus kita ingat, yang pertama menjalankan kewajiban dan larangan. Yang kedua, salah satu sumpah kita juga mengutamakan kepentingan negara. Konteks negara hari ini kalau di kita kan lokal ya, pemerintah daerah kan, simbol negara kan simbol Kota Sukabumi itu. Mengutamakan kepentingan negara, kepentingan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah representasinya adalah kepala daerah. Kepala daerah hari ini Pak Wali Kota. Beliau punya kebijakan dan salah satu kewajiban PNS adalah, ingat ya, wajib. PNS wajib menjalankan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Pak Wali punya yang terakhir kemarin ada 5 isu strategis, masalah sampah kudu diurus, kemudian masalah pedagang kaki lima kudu diurus, peningkatan status rumah sakit Al-Muq dari tipe D ke tipe C kudu diurus, kemudian parkir kudu diurus. Ya semua PNS harus mendukung itu. Kan itu kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, salah satu kewajiban kita adalah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah oleh Pak Wali. Termasuk dalam urusan yang BKPSDM memindahkan pejabat A ke tempat yang baru, misalkan ke tempat lain, itu kan menjadi kebijakannya kepala daerah. Tentu Pak Wali punya pertimbangan memindahkan PNS A di jabatan A ke tempat yang baru, dan yakin pertimbangan itu juga dengan pemikiran yang matang beliau untuk mendukung tercapainya program prioritas beliau. Atau sederhananya tour of duty juga. Jadi PNS ketika di satu tempat sudah sekian tahun lama pindah ke tempat baru kan memang nge-refresh juga. Yang terpenting kalau abdi ya pada pokoknya adalah Pak Wali sebagai pejabat pembina kepegawaian punya kewenangan mandat dari undang-undang untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan. Mengangkat si A dalam jabatan baru itu kewenangannya beliau. Memindahkan si B ke jabatan yang baru juga itu kewenangan beliau. Kita hormati itu semua. Kita juga ingat sumpah kita, siap ditempatkan di mana saja, bahkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah sumpah saya siap. Pikiran kita isi dengan pikiran positif, kemudian berkinerja lebih baik lagi, karena pantulan diri kita itu terpantul ke orang. Lingkungan kerja kita itu kecil, jadi orang akan dengan mudah mengenal siapa diri kita. Kalau kita berkinerja baik, pasti orang akan memperbuatkan, oh si Ama benar kinerjanya bagus, kalau diberikan perintah cepat mengerjakan dan benar gitu. Nah, orang-orang dengan kinerja seperti itu akan dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, ketika ada PNS, kinerja teh telat, kerjanya lambat, udah lambat, produk pekerjaannya salah wae, kemudian disiplinnya juga masuk kerja telat, ya siapa yang mau kan? Pasti orang juga gitu. Maksud saya, ayo kita berlomba-lomba menjadikan profil diri kita adalah PNS yang memiliki kinerja yang bagus, kemudian dari sikap juga memiliki sikap yang bagus, karena itu akan terpantul kepada pimpinan kita. Lingkungan kita akan menilai dan akan memilih akhirnya, oh memang si Ate benar, ucapannya bagus, sikapnya bagus, ente nyinyir kabatur, ente sering ngagunjing, dia mah gawe produktif gitu. Itu kan banyak orang yang senang terhadap